Pernahkah kamu merasa sulit melupakan seseorang, bahkan ketika kamu sudah mencoba segalanya? Setiap hari bayangannya dia terus muncul di pikiranmu, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat kalian secara tak terlihat. Apakah ini hanya perasaan biasa, atau ada makna spiritual yang lebih dalam di baliknya? Dalam video ini, kita akan membahas alasan di balik fenomena tersebut, atau kenapa terus teringat dia dan sulit melepaskannya, mulai dari perspektif energi, karma, hingga takdir jodoh. Siap untuk menemukan jawabannya? Yuk, kita mulai. 1. Dia sudah memiliki sukmamu. Sukma atau energi batin seseorang diyakini dapat terhubung dengan orang lain, terutama jika ada keterikatan emosional yang sangat dalam. Ketika seseorang merasa bahwa sukmanya terambil oleh orang lain, itu bisa berarti ada hubungan energi yang sangat kuat di antara mereka. Dalam beberapa ajaran spiritual dan metafisika, diyakini bahwa manusia tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, tapi juga memiliki energi batin atau sukma yang bisa berinteraksi dengan energi orang lain. Fenomena ini sering terjadi ketika kamu memberikan banyak perhatian, cinta, atau bahkan pikiran kepada seseorang dalam jangka waktu yang lama. Semakin dalam perasaan yang kamu miliki, semakin besar pula kemungkinan bahwa sebagian energimu melekat kepadanya. Ini bisa terjadi dalam hubungan romantis, pertemanan yang erat, atau bahkan dalam hubungan yang tidak disadari tetapi memiliki keterikatan emosional yang kuat. Tanda-tanda bahwa sukma atau energimu masih terhubung dengan seseorang bisa berupa merasa ada bagian dari dirimu yang hilang setiap kali kamu mencoba menjauh darinya, sulit melupakannya meskipun sudah lama tidak bertemu, merasa kelelahan secara emosional, hingga mimpi berulang kali tentang dia, seolah-olah ada sesuatu yang masih belum selesai antara kamu dan dia. Dalam beberapa budaya, fenomena ini disebut sebagai ikatan energi atau tali batin. Jika kamu merasa sulit untuk melepaskan diri, ada beberapa cara untuk memutus atau menarik kembali energi yang telah terikat. Mungkin kamu bisa bermeditasi, berdoa, atau ritual tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan energi dalam dirimu. Selain itu, perasaan ini juga bisa semakin kuat jika orang yang bersangkutan juga masih memikirkanmu, atau jika ada perasaan yang belum terselesaikan antara kamu dan dia. Energi yang terhubung tidak hanya berasal dari satu pihak. Jika dia juga memiliki keterikatan emosional padamu, maka ikatan ini bisa terus bertahan dan sulit untuk dihilangkan. 2. Dia sangat mencintaimu. Ketika seseorang sangat mencintaimu, energi emosional yang dia pancarkan bisa menciptakan ikatan yang kuat di antara kalian. Cinta bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga memiliki vibrasi energi yang dapat terhubung dengan orang lain. Itulah sebabnya kamu mungkin terus mengingatnya, bahkan tanpa alasan jelas. Ada beberapa teori yang menjelaskan fenomena ini. Dalam psikologi, ada konsep yang menjelaskan bagaimana emosi yang kuat dari satu individu bisa mempengaruhi individu lain, bahkan tanpa ada interaksi langsung. Jika seseorang memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, pikirannya akan sering tertuju kepadamu, dan secara tidak langsung kamu bisa merasakan getaran emosinya. Sedangkan dari sudut pandang spiritual, banyak yang percaya bahwa ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, energinya akan selalu menjangkau dan menyentuhmu. Jika ini terjadi, kamu mungkin akan merasakan getaran emosionalnya meskipun tidak sedang berbicara dengannya, atau bisa juga tiba-tiba teringat dia tanpa alasan jelas. Jika seseorang mencintaimu dengan tulus, ada kemungkinan bahwa dia sering memikirkanmu dan energinya sedang terhubung denganmu. Semakin dalam rasa cintanya, semakin kuat pula ikatan batin yang terbentuk. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kamu terus mengingatnya dan sulit menghapusnya dari pikiran, bahkan jika kamu sudah berusaha menjauh atau melupakannya. Namun, cinta yang kuat juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik, energi cinta ini bisa berubah menjadi obsesi atau keterikatan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah perasaan ini membawa dampak positif atau justru menghambat perkembangan emosional dan mentalmu. Jika kamu merasa bahwa keterikatan ini terlalu kuat hingga mengganggu kehidupanmu, kamu bisa mencoba teknik pelepasan emosional,
seperti bermeditasi, journaling, atau berbicara dengan seseorang yang bisa membantumu. 3. Pertanda hubungan karmik. Hubungan karmik adalah hubungan yang terbentuk berdasarkan energi atau ikatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam banyak ajaran spiritual dan filosofi reinkarnasi, diyakini bahwa jiwa dapat terhubung kembali dengan jiwa lain yang pernah berinteraksi dengannya di kehidupan lampau. Jika kamu terus mengingat seseorang dan merasa sulit melepaskannya, bisa jadi dia adalah bagian dari hubungan karmik yang belum selesai. Hubungan ini seringkali terasa sangat intens dan penuh emosi, karena ada daya tarik yang kuat, tetapi juga seringkali dipenuhi dengan tantangan dan konflik yang sulit dijelaskan. Ini terjadi karena hubungan karmik memiliki tujuan utama, yaitu sebagai pelajaran hidup yang harus kamu pahami dan selesaikan. Jika kamu penasaran apakah kamu dan dia sedang menjalani fase hubungan karmik atau bukan, mungkin kamu harus mengetahui tanda-tanda hubungan karmik, dan berikut beberapa tandanya. Yang pertama, perasaan langsung terkoneksi sejak pertama kali bertemu, seolah-olah kamu sudah mengenalnya sejak lama. Kedua, hubungan yang penuh pasang surut, di mana ada momen sangat bahagia tetapi juga penuh tantangan dan rasa sakit. Ketiga, sulit melupakan meskipun hubungan tersebut sudah berakhir, seakan ada sesuatu yang masih mengikatmu padanya. Keempat, sering memimpikannya dengan gambaran yang sangat jelas. Bahkan dalam mimpi kalian bisa berinteraksi seperti di dunia nyata. Yang terakhir, merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, meskipun kalian sudah tidak lagi berkomunikasi. Hubungan karmik bisa hadir dalam berbagai bentuk. Jadi tidak hanya dalam hubungan romantis, tapi juga dalam persahabatan atau bahkan hubungan keluarga. Namun, dalam konteks cinta, hubungan ini seringkali terasa sangat mendalam dan sulit diabaikan. Jika kamu terus mengingat seseorang dengan cara yang intens dan tidak bisa dijelaskan, bisa jadi dia adalah bagian dari perjalanan karmamu. Untuk memahami hubungan ini, kamu bisa mencoba refleksikan diri atau meditasi untuk mencari tahu pelajaran apa yang harus dipelajari dari hubungan tersebut. Dalam beberapa kasus, hubungan karmik memang ditakdirkan untuk sementara, hanya untuk memberikan pembelajaran. Lalu masing-masing pihak harus melepaskan dan melanjutkan perjalanan hidupnya sendiri. Namun dalam beberapa kasus lainnya, jika kedua pihak bisa menyelesaikan karma mereka, hubungan ini bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih stabil dan harmonis. 4. Tanda dia jodohmu. Jika seseorang terus ada dalam pikiranmu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa dia adalah jodohmu. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan teori tentang jodoh, ada konsep bahwa jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk bersama akan selalu memiliki keterikatan yang kuat, bahkan sebelum keduanya benar-benar menyadarinya. Perasaan ini seringkali muncul sebagai intuisi yang kuat, di mana kamu merasa bahwa dia memiliki peran penting dalam hidupmu. Terkadang, meskipun kamu berusaha melupakan atau menjauh, ada saja sesuatu yang membuatmu kembali mengingatnya. Ini bisa berupa perasaan nyaman yang tidak bisa dijelaskan, firasat mendalam, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang terus menghubungkan kalian. Berikut beberapa tanda bahwa seseorang bisa jadi adalah jodohmu. Yang pertama, kamu merasa pikiranmu terhubung dengannya, seolah-olah kamu mengetahui apa yang dia pikirkan. Kedua, merasa nyaman dan tenang ketika bersamanya, meskipun tanpa berbicara. Ketiga, sering mengalami fenomena sinkronisitas, seperti melihat namanya di mana-mana, mendengar lagu yang mengingatkan padanya, atau bertemu secara kebetulan di tempat yang tidak terduga. Keempat, merasakan ikatan emosional yang dalam, bahkan tanpa banyak kata-kata. Yang terakhir, mengalami pertumbuhan diri, di mana kehadirannya membantumu menjadi versi terbaik dalam dirimu. Dalam konsep jodoh, ada yang percaya bahwa seseorang yang sering muncul dalam pikiran kita bisa jadi memang memiliki ikatan spiritual dengan kita. Jika dia memang jodohmu, maka cepat atau lambat semesta akan menemukan cara untuk menyatukan kalian. Namun, ini juga bergantung pada kesiapan masing-masing individu. Terkadang, jodoh tidak selalu datang di waktu yang kita inginkan, tetapi di waktu yang paling tepat untuk pertumbuhan kita.
Jika kamu merasa bahwa seseorang terus hadir dalam pikiranmu dengan intensitas yang kuat, mungkin ini saatnya untuk merenung dan mencari tahu pesan di balik fenomena ini. Karena bisa jadi dia memang jodohmu, tetapi bisa juga ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu untuk memahami arti cinta yang sebenarnya. Oh iya, berbicara soal pesan, jika kamu penasaran pesan apa yang sebenarnya ingin semesta sampaikan di balik terus teringat seseorang, mungkin kamu bisa tonton video yang ada di deskripsi. Kamu harus tonton video tersebut, karena ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui, dan mungkin akan membuatmu terkejut. Itulah penjelasan dari berbagai perspektif dan teori mengapa kamu terus teringat dia. Untuk kesimpulannya, kesulitan melupakan seseorang dan terus mengingatnya bisa memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar perasaan biasa. Dari sudut pandang spiritual, ini bisa terjadi karena adanya ikatan energi yang belum terputus, cinta yang kuat dan saling menarik secara batin, hubungan karmik yang membawa pelajaran dari kehidupan sebelumnya, atau bahkan pertanda bahwa dia adalah jodohmu. Jika seseorang masih hadir dalam pikiranmu meskipun kamu telah mencoba melupakannya, mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan, baik itu secara emosional, spiritual, atau bahkan takdir yang belum terungkap. Namun, pada akhirnya apapun alasannya, yang terpenting adalah memahami makna di balik perasaan ini dan mengambil langkah yang terbaik untuk pertumbuhan diri serta kebahagiaanmu.